Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Ibu harapkan kita semua sehat-sehat dan tetap semangat. Semangat ya. Jadi kita mulai pertemuan kita yang ketiga ini. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalian sudah tahu ya apa yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi sekarang kita mempelajari tentang struktur membran sel. Khusus kita belajar tentang membran sel. Apa itu membran sel? Kalian sudah tahu pada pembelajaran sebelumnya. Membran sel yang disebut juga dengan membran plasma adalah bagian sel yang paling luar yang membatasi isi sel dengan lingkungannya. Fungsinya mengatur transportasi zat antara sel dengan lingkungannya. Apa komponen dari membran sel? Membran sel itu terdiri dari lipoprotein dan protein. Jadi metode pembelajaran kita hari ini itu metode diskusi informasi. Artinya apa? Kamu bebas mengambil informasi mengenai membran sel dan akan kita diskusikan. Jadi diharapkan di sini kamu nanti bisa kamu sendiri yang mencari informasinya, kemudian kamu bisa memahami pembelajaran kita tentang materi ini. Membran sel memiliki struktur berupa lembaran tipis. Membran sel atau membran plasma tersusun dari molekul-molekul lipid atau lemak, protein dan sedikit karbohidrat yang membentuk suatu lapisan dengan sifat dinamis dan asimetris. Bersifat dinamis karena mempunyai struktur seperti fluida atau cair sehingga molekul lipid dan protein dapat bergerak. Sedangkan bersifat asimetris karena komposisi protein dan lipid sisi luar tidak sama dengan sisi dalam membran. Molekul-molekul tersebut menyusun membran plasma menjadi dua lapisan fosfolipid atau sering disebut dengan fosfolipid bilayer yang disisipi protein membran. Ada dua macam protein membran, yaitu protein integral atau disebut dengan terbenam dan protein perifer yang menempel. Satu unit fosfolipid terdiri atas bagian kepala yang disebut dengan fosfat dan bagian ekor itu terdiri dari asam lemak. Sisi kepala merupakan sisi hidrofilik atau suka air
menghadap keluar membran sel. Sedangkan sisi ekor, yakni sisi hidrofobik atau tidak suka air, dan dia menghadap bagian dalam membran. Ya, kamu lihat inilah bentuknya. Satu unit fosfolipid, yaitu bagian kepala dan bagian ekor, di mana tadi sudah saya jelaskan. Bagian kepalanya itu hidrofilik, yaitu suka air, sedangkan bagian ekornya hidrofobik, tidak suka air. Sekarang kamu perhatikan nih, pada struktur dua lapis membran fosfolipid pada membran sel, ya, ada bagian rantai karbohidrat yang sudah disebutkan tadi, ada glikolipid atau ada yang disebut dengan dua lapis fosfolipid. Di situ ya, kamu lihat bagiannya. Kemudian ada protein integralnya dan ada bagian glikoprotein integral dan bagian protein perifederal. Ya, jadi setelah kamu tadi perhatikan bagaimana gambarnya fosfolipid, maka kita sampai pada bagan macam-macam transport melalui membran sel. Ya, di kelas 10 juga Ibu sudah jelaskan kemarin bagaimana mekanisme transportasi zat. Ya. Mekanisme transportasi zat keluar atau ke dalam melalui membran sel, ya, ada dulu yang disebut dengan transportasi pasif dan transportasi aktif. Mekanisme transportasi pasif yaitu perpindahan zat secara transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat dan larutan di kedua sisinya. Jadi transportasi pasif ini ada dua jenis, yaitu osmosis dan difusi. Ya. Apa itu osmosis? Osmosis yaitu perpindahan zat dari larutan yang berkonsentrasi rendah yang disebut dengan hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi hipertonis melalui membran semipermeabel sehingga diperoleh larutan yang konsentrasinya seimbang yang disebut dengan isotonis. Oke, sedangkan difusi adalah perpindahan zat dari larutan yang konsentrasi tinggi atau hipertonis menuju larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis tanpa melalui selaput membran. Ya, jadi kita ketahui kalau pasif tadi tidak memerlukan energi. Nah, kemudian difusi ini juga ada dua jenis, yaitu difusi dipermudah dengan saluran protein dan
difusi yang dipermudah dengan protein pembawa. Sedangkan transportasi aktif adalah jenis perpindahan zat melalui membran semi permeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi sehingga memerlukan energi dalam bentuk ATP. Ya. Jadi untuk transportasi aktif ini ada dibagi menjadi 3, yaitu unipor, simpor, dan antipor. Oke. Ya, kamu perhatikan bagan ini. Ya, perhatikan. Ada di sini krenasi, ya. Jadi dia bersifat hipertonik. Kemudian ada di situ kamu lihat sel hewan, ya. Yang bulat-bulat 3 kamu lihat ada sel hewan. Kemudian ada hemolisis, ya, hemolisis. Terjadi hemolisis dan krenasi yang bersifat hipotonik. Nah, kemudian kita perhatikan juga ada keadaan plasmolisis, ada keadaan turgid, dan ini terjadi pada sel tumbuhan. Oke, coba kamu lihat istilah ini, kamu cari, ya, kamu cari apa arti bagan ini. Apa itu plasmolisis? Apa itu turgid? Apa itu hemolisis? Apa krenasi? Istilah-istilah pada bagan ini coba kamu cari literasinya. Selanjutnya kamu bisa perhatikan bagaimana proses difusi yang terjadi, ya, atau difusi yang dipermudah dengan saluran protein. Nah, kamu bisa lihat yang mana saluran proteinnya, di mana lingkungan luar sel, ya. Jadi zat apa yang masuk ke dalam sel, kamu bisa lihat, ya. Dari bagan ini, dari gambar ini, coba kamu cari literasinya apa yang terjadi. Kemudian, ya, difusi yang dipermudah dengan protein pembawa, ya. Kamu bedakan apa perbedaannya dan apa yang kamu bisa simpulkan dari sini, ya. Ada selanjutnya ada transport aktif, ya. Transport aktif tadi ada 3 tadi unsur yang ada kamu lihat, yaitu unipor, transport satu substansi pada satu arah. Sedangkan simpor itu transport 2 substansi berbeda pada arah yang sama. Sedangkan antipor transport 2 substansi berbeda pada arah berlawanan. Ya, sampai di sini kira-kira apa yang menjadi pertanyaanmu? Coba kamu cari dulu, nanti kita lanjutkan pada diskusi atau kita lanjutkan dengan
adanya pertanyaan yang Ibu berikan atau tugas yang Ibu berikan nanti, kamu bisa menemukan apa yang belum kamu pahami.